Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman, mahasiswa semester 2 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Baiklah, selanjutnya pengertian teori negara. 1. Teori ketuhanan. Penganut teori ini adalah F.Y. Stalkenerbung, Thomas Aquino, Hegel, dan Augustinus. Menurut para ahli berpendapat bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Terbentuknya suatu negara juga bisa terjadi atas kehendak Tuhan. Bukti nyata teori ini dapat dilihat dalam kalimat by the grace of God, dengan rahmat Tuhan, pada Undang-Undang Dasar suatu negara seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kedua, teori kekuasaan. Nah, yang ini beda dari teori pertama. Kalau menurut para ahli yang mendukung hal ini, negara bisa terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berarti perjuangan hidup yang terkuat, memaksakan kemauan pada yang lemah. Kekuasaan yang dimaksud ada dua, yaitu fisik dan ekonomi. 3. Teori perjanjian. Menurut teori ini, negara bisa ada karena perjanjian masyarakat. Semua warga mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang melindungi menjamin kelangsungan hidup bersama. Enggak ada paksaan untuk bernegara dalam teori ini. Penganut teori ini adalah Hobbes, John Locke, J.J. Rawls, dan Montesquieu. 4. Teori hukum alam. Pada teori ini, negara dianggap terjadi karena faktor alamiah, sama seperti waktu seseorang lahir atau meninggal. Negara terjadi alamiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan. 5. Teori kedaulatan. Ada dua subteori yang berhubungan dengan kedaulatan, yaitu A. Teori kedaulatan negara, yaitu memegang kekuasaan tertinggi untuk menciptakan demi mengatur kepentingan rakyat. Menganut teori ini adalah Paul Laban dan Julien. B. Teori kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang peranan tertinggi dan kedudukannya lebih tinggi dari negara. Penganut teori ini adalah Krabbe. Selanjutnya, yaitu sifat negara. Negara memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur negara. 1. Penduduk tetap. 2. Wilayah. 3. Pemerintahan. 4. Kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Selanjutnya, pengertian bangsa. Bangsa adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri dan masing-masing memiliki anggota persekutuan hidup yang terdiri dari kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya, pengertian warga negara. Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pengertian penduduk. Penduduk adalah sejumlah manusia, baik individu maupun kelompok, yang mendiami suatu wilayah dan negara dalam kurun waktu tertentu.
Selanjutnya, pengertian rakyat. Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama. Selanjutnya, asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja, tetapi negara berhak menjamin warga negara dalam melaksanakan ajaran kepercayaan agamanya. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.